perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, tidak semua perlawanan dilakukan secara terbuka atau dengan kekuatan fisik. Ada suatu masa ketika para tokoh pergerakan memilih strategi yang lebih berhati-hati. Masa itu dikenal sebagai periode bertahan. Periode bertahan merupakan suatu periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia mengambil sikap yang lebih moderat dan menahan diri terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sikap moderat sendiri berarti para tokoh pergerakan berusaha tidak terlalu menentang pemerintah kolonial secara langsung. Bahkan dalam beberapa hal, mereka mencoba untuk kembali bekerja sama. Tujuannya tidak lain agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan dan para pemimpinnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Dengan cara ini, organisasi pergerakan tetap dapat berjalan dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia bisa terus berlanjut dan tetap terjaga. Latar belakang periode bertahan, pada masa pemerintahan Rikvaart, pemerintahan kolonial Belanda mulai memberlakukan aturan yang sangat ketat terhadap organisasi pergerakan nasional. Pegawai negeri yang ikut atau mendukung pergerakan bisa dipecat, dan tokoh-tokoh politik dibatasi ruang geraknya, agar tidak menyebabkan ide kemerdekaan ke daerah lain. Keadaan ini semakin diperparah pada masa BCD Zong, di mana kebijakan menjadi lebih keras sehingga banyak organisasi pergerakan tidak leluasa bergerak. Akibat tekanan tersebut, sebagai tokoh memilih cara perjuangan yang lebih aman dan tidak langsung, yaitu melalui jalur resmi yang disediakan pemerintah kolonial. Pada tahun 1933, perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi masa yang sangat sulit karena adanya aturan ketat dari penjajah Belanda yang disebut Vergader Verbond. Aturan ini membuat para aktivis pergerakan nasional sangat dibatasi ruang geraknya. Awalnya, para tokoh bangsa kita memilih sikap yang sangat keras atau radikal, yaitu menolak sama sekali bekerja sama dengan Belanda dan siap menanggung risiko berat, seperti ditangkap atau dibuang ke pengasingan. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyaknya tokoh yang ditangkap, mereka menyadari bahwa melawan secara frontal mulai merugikan pergerakan. Akhirnya, para pejuang mengubah strategi menjadi lebih taktis dan moderat, lebih tenang dan diplomatis, agar organisasi mereka tetap bisa bertahan, namun dengan satu tujuan utama yang tetap sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Perjuangan melalui Volksraad dilakukan sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat secara resmi kepada pemerintahan kolonial. Meskipun wewenangnya terbatas, Volksraad menjadi satu-satunya wadah yang relevan aman untuk berjuang. Tokoh seperti M.H. Thamrin membentuk fraksi nasional dengan tujuan mempercepat tercapainya kemerdekaan Indonesia. Melalui Volksraad, para tokoh berusaha mendesak perubahan pemerintahan, menghapus ketidakadilan, serta memperjuangkan hak rakyat dengan cara sah. Namun, perjuangan ini menghadapi hambatan karena adanya perbedaan pendapat di antara anggota dan ketidakterbatasan kekuasaan Volksraad. Meskipun demikian, para tokoh tetap melakukan berbagai upaya seperti menyampaikan proses, membela buruh, dan menuntun persamaan hak antara pribumi dan Belanda. Situasi Indonesia saat Perang Dunia II mulai terjadi pada tahun 1939. Saat itu, Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau bisa dibilang GAPI meminta Belanda untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi bahaya perang. GAPI juga berharap Belanda mau memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk pemerintahan sendiri melalui parlemen. Sebagai balasannya, rakyat Indonesia akan membantu Belanda. Namun, permintaan ini tidak ditanggapi serius oleh Belanda karena mereka menganggap Indonesia belum siap untuk
memerintah sendiri. Ketika kondisi semakin genting, terutama saat Belanda diduduki oleh Jerman pada tahun 1940 dan Jepang mulai mengancam wilayah Asia, termasuk Indonesia, Belanda akhirnya berubah sikap. Mereka berusaha memperkuat pertahanan dengan membentuk milisi pribumi atau Indische Militi. Tujuannya agar rakyat Indonesia ikut membantu melawan kemungkinan serangan Jepang. Walaupun usulan ini sempat ditolak oleh beberapa pihak seperti GAPI dan PSII, akhirnya rencana tersebut tetap diterima pada tahun 1941 karena situasi yang semakin mendesak. Salah satu upaya diplomasi penting bagi bangsa kita, yaitu petisi Sutarjo pada tahun 1935. Tokoh besar seperti Muhammad Husni Tamrin berperan penting di masa kini. Bahkan ia menjadi orang pertama yang berani berpidato menggunakan bahasa Indonesia di sidang Volksraad. Petisi ini sendiri merupakan sebuah permohonan resmi kepada pemerintah Belanda agar segera diadakan musyawarah antara wakil Indonesia dan Belanda dengan kedudukan yang setara. Tujuan utama dari petisi ini adalah menyusun rencana agar Indonesia bisa memiliki pemerintahan sendiri atau otonomi dalam waktu 10 tahun. Namun, tetap dalam ikatan kerajaan Belanda. Hal ini diajukan karena tokoh-tokoh bangsa merasa tidak puas dengan kebijakan politik Gubernur Jenderal D.E. Jonge yang sangat menekan rakyat saat itu. Selain Sutarjo, tokoh lain seperti I.J. Kasimo hingga Sam Ratulangi juga ikut mendukung petisi ini. Namun, sayangnya, permohonan yang berani ini akhirnya ditolak oleh Ratu Wilhelmina dari pemerintah Belanda. Alasannya, penolakannya adalah karena pihak Belanda menganggap bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia dianggap belum mampu untuk menjalankan pemerintahnya sendiri. Meski gagal, peristiwa ini menjadi bukti nyata perjuangan politik tokoh bangsa kita demi kemandirian Indonesia. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi penggerak dengan fokus pada kegiatan bidang pendidikan. Didirikan oleh seorang Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini bahwa pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan sosial dan dapat menjadi resep unggul untuk mewujudkan suatu bangsa. Organisasi Taman Siswa ini tidak bersifat politik. Namun, organisasi ini dibentuk sebagai bentuk perjuangan alternatif di tengah kerasnya tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap keberadaan organisasi penggerak. Ki Hajar Dewantara membuat 3 konsep pengajaran dalam kegiatan Taman Siswa, yaitu yang pertama ada Ing Rasa Sung Tulodo, yang artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberi contoh dengan sikap dan perilaku yang baik sehingga menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua ada Ing Madio Mangun Karsa, yang artinya guru dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya, memberikan bimbingan yang terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Konsep yang terakhir yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menentukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya sehingga pengetahuan itu dapat berkembang bagi kehidupannya. Jadi teman-teman, perjuangan Taman Siswa ini bukan tidak mengalami hambatan, karena pada saat itu Belanda mengeluarkan adanya aturan yaitu menutup semua sekolah-sekolah liar. Jadi istilah sekolah liar itu yaitu mengacu pada sekolah-sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun seorang Ki Hajar Dewantara berjuang agar Taman Siswa tidak dibubarkan. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Belanda mencabut adanya undang-undang atau ordonasi tentang sekolah liar pada tahun 1935.
Pada saat itu, dengan adanya keberadaan taman siswa ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia karena mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah, pemerintah dapat memperoleh pendidikan di sekolah ini. Indonesia Raya atau Parindra. Jadi pada tahun 1931 di Surabaya, DR Sutomo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Youth Study Club yang didirikannya pada tahun 1924. Dengan adanya si PBI ini, DR Sutomo bermaksud menempuh jalan yang kooperatif dalam sebuah wadah partai yang lebih besar. Kemudian, adapun tokoh-tokoh dalam kegiatan Parindra ini ada DR Sutomo sebagai pendiri utama dan ketua umum. Yang kedua ada Muhammad Husin Tamrin sebagai tokoh sentral yang aktif memperjuangkan kepentingan rakyat di Volkart. Yang ketiga ada KRM Yuryaningrat sebagai ketua setelah DR Sutomo meninggal. Kemudian tujuan alasan pendirian Parindra yaitu adanya keinginan untuk menyatukan kekuatan pergerakan nasional yang bersifat moderat dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda guna mencapai kemerdekaan Indonesia secara bertahap. Pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1923 di Solo adanya pembentukan Parindra, yaitu PBI bergabung dengan Budi Utomo secara resmi menjadi Partai Indonesia Raya. Adapun tujuannya yaitu Parindra didirikan sebagai wadah politik yang kooperatif yang lebih besar dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur parlemen atau Volkart dan perbaikan sosial ekonomi. Kemudian ada Kongres pertama tanggal 15 sampai 18 Mei 1937, Parindra menunjukkan sikap yang kooperatif dan moderat. Dengan demikian, Parindra mendudukkan wakilnya di Volkart. Parindra kemudian berjuang untuk mendapatkan masuknya wakil dari Volkart demi mempengaruhi kebijakan politik pemerintah kolonial. Kemudian Parindra juga aktif dalam berbagai usaha perbaikan terhadap masalah perburuhan, pengangguran, dan peradilan. Adapun yang pertama membentuk rukun tani dan serikat pekerja, yang kedua ada menganjurkan Swedi atau menggunakan produk sendiri, yang ketiga ada mendirikan Bank Nasional Indonesia untuk membantu permodalan rakyat, yang terakhir ada meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian Parindra telah melakukan gerakan yang berseberangan dengan paham kapitalisme yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di masa itu. Adapun akhir dari Parindra yaitu Parindra aktif dari tahun 1935 sampai 1942. Kemudian organisasi ini membubarkan dirinya setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Sebelum akhirnya didirikannya kembali pada tahun 1949. Nah, setelah berbagai macam strategi perjuangan dilakukan, ternyata ada satu cara yang tidak kalah penting, yaitu perjuangan melalui persatuan dan politik. Gabungan Politik Indonesia atau yang disingkat sebagai GAPI merupakan organisasi yang dibentuk pada 21 Mei 1939 oleh Muhammad Husni Tamrin. Sesuai namanya, GAPI adalah gabungan dari berbagai partai politik di Indonesia. Di antaranya ialah Parindra, kemudian Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia atau disingkat sebagai PII. Organisasi ini bersifat federasi, yang berarti setiap partai tetap berdiri sendiri, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. GAPI sendiri memiliki 3 asas perjuangan. Di antaranya, yang pertama, hak untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasar kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Nama kongres pertamanya pada tanggal 4 Juli 1939, GAPI mengusung semboyan Indonesia berparlemen, yaitu tuntutan agar Indonesia memiliki parlemen yang benar-benar mewakili rakyat. Menariknya, GAPI tidak langsung menuntut kemerdekaan penuh, namun memilih jalur yang lebih moderat, melalui perjuangan politik. Ini dilakukan agar perjuangan tetap bisa berjalan tanpa dibubarkan oleh pemerintahan kolonial. Nah, saat Perang Dunia Kedua pecah pada tanggal 19 September 1939, GAPI memanfaatkan situasi tersebut dengan mengajak Belanda bekerja sama untuk menghadapi ancaman fasisme atau Jerman.
Namun, mereka menegaskan bahwa rakyat Indonesia juga harus diberi hak dalam pemerintahan. 1941, Ratu Wilhelmina menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan perubahan ketatanegaraan bagi wilayah jajahan, termasuk Indonesia. Pernyataan ini sempat memberikan harapan besar bagi para tokoh pergerakan. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Viesmann yang diketuai oleh Dr. F.H. Viesmann menyatakan bahwa rakyat Indonesia dianggap sudah puas dengan pemerintahan Belanda. Meskipun tuntutan GAPI tidak terpenuhi, gerakan ini berhasil memperkuat rasa persatuan nasional dan menyadarkan rakyat akan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis. Organisasi GAPI tetap menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan perlawanan, namun juga melalui persatuan, strategi, dan perjuangan politik. Nah, dari semua yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa periode bertahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi yang cerdas. Para tokoh pergerakan memilih untuk menahan diri, bukan karena menyerah, tetapi agar organisasi tetap hidup dan perjuangan tidak terhenti. Tanpa strategi ini, banyak organisasi pergerakan bisa saja dibubarkan lebih awal oleh pemerintahan kolonial, sehingga perjuangan menuju kemerdekaan justru akan terhambat. Meskipun terlihat tenang di permukaan, sebenarnya perjuangan tetap berjalan melalui persatuan, pemikiran, dan strategi politik. Jadi, kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari perlawanan, tetapi juga dari hasil kesabaran dan kecerdasan dalam mengambil langkah.